Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan mulai pemberitaan firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa buat malam hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan hati kami untuk kami selalu siap menjadi saksi-Mu Tuhan. Saksi di dalam kehidupan kami, saksi di dalam perkataan kami kepada siapapun, sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, Kau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 4. Ini sebenarnya ayatnya panjang sekali, tapi kita akan pilih ya. Jadi Yohanes 4 ayat 5 sampai 7, nanti sampai 6 7 ya. Nanti terus berikutnya saya tuntun ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi," ayat 9 ini ya, "masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Terus ayat yang ke-26, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ayat 28 sampai 30, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat yang terakhir 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan, "Mengaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Nah, ini apa ya, cerita yang sering kita baca. Mungkin lebih baik setelah ini Bapak Ibu Saudara semuanya membaca secara utuh ya, dari pasal 4 tadi ayat 1 sampai 40. Nah, ayat yang ke-39 tadi dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan, "Kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Nah, ini jadi ternyata orang-orang di Samaria juga tahu ya, tahu apa yang wanita ini di kota Sikar tadi ya, tahu apa yang wanita ini perbuat ya, ketidakbaikannya itu dia tahu. Nah, tapi di sini Tuhan itu memakai orang ini ya sebagai
saksi. Wanita Samaria ini sebagai saksi, dan luar biasa, akhirnya ada banyak orang yang percaya ya. Yesus tidak menghakimi wanita Samaria ini ya, tapi dia merendahkan hati, meminta tolong ya. Meskipun secara budaya mereka tidak bergaul, tapi Yesus yang memulai ya, Yesus yang memulai. Sebenarnya ada banyak juga penolakan kepada kita di sekitar kita, tetapi Tuhan mau kita yang memulai hubungan itu ya, dengan merendahkan hati. Nah, mengasihi jiwa yang terhilang adalah langkah awal untuk membawa mereka kepada Kristus. Saya ulangi ya, mengasihi jiwa yang terhilang merupakan langkah awal untuk membawa mereka kepada Kristus ya. Jadi kita mau belajar kata saksi nih ya. Judul hari ini adalah bersaksi ya. Nah, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa kejadian. Jadi bersaksi itu menceritakan atau mengakui peristiwa yang telah dilihat atau yang sudah dialami. Jadi syarat utama menjadi saksi adalah mengalami ya, mengalami dulu, baru kemudian setelah mengalami baru bisa menjadi saksi. Bagaimana dengan wanita ini? Apa yang dia saksikan? Ya, kita mau belajar bersama ya. Di Yohanes ayat yang 4 ayat 26 tadi berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau ya. Jadi Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ini loh aku yang berhadapan dengan engkau. Ini pertemuan ya, perjumpaan. Kapan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bisa melihat hidup kita ya, kita bisa mengingatnya. Yang pertama adalah ada di ayat 14 ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi yang menjadi tanda yang bisa kita lihat itu adalah mata air yang meluap di dalam hati kita ya. Ini kita bisa mengingatnya kapan kita merasa wah, gairah yang besar, sukacita yang besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kapan kita memiliki sukacita, pengen terus-menerus, oh aku pengen melayani Tuhan ya. Mungkin bentuknya dengan berangkat ke gereja, pergi ke gereja seperti itu. Nah, kita juga bisa mengingat-ingat, oh kapan itu mulainya ya? Oh ingat aku, setelah ada KKR ya, setelah aku mengikuti retreat, atau setelah aku membaca firman Tuhan, atau mungkin justru setelah aku ngalami masalah ini, aku dapat firman Tuhan, dapat rema, terus hatiku bergairah. Nah, itu adalah waktu yang kita bisa ingat, yang kita bisa ceritakan ya, kepada orang sebagai seorang saksi ya. Kita bisa ceritakan itu. Nah, terus yang berikutnya kita bisa lihat apa lagi? Perjumpaan kita dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu juga bisa kita lihat di dalam ini, di dalam penyembahan kita ya. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi penyembahan kita itu juga disebut sebagai perjumpaan. Kita bisa nyatakan itu sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan. Keinginan kita untuk menyembah ya, itu adalah keinginan kita untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Kenapa? Penyembahan kita adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh itu artinya ada tingkatannya, ada tubuh, jiwa, dan roh kalau kita lihat ya. Nah, menyembah itu juga harus dengan tubuh ya. Tubuh kita mungkin kita duduk, kita sujud, kita berdiri ya.
tangan kita terangkat buat Tuhan, ya, mulut kita ngomong itu menyembah, ya, tubuh kita, terus apa lagi? Jiwa kita ini, hati kita, jiwa, pikiran kita ada di situ, ya, pikiran kita, kehendak kita, ini atas kehendak kita mau menyembah, ya, bukan dalam keadaan yang terpaksa, tapi kita ingini, ya. Terus satu lagi yang lebih tinggi, ya, dikatakan tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu artinya di dalam hati kita itu menyembah, kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, ya. Roh kita, ya, memang di sini ada penafsiran yang berbeda, tapi kita lihat ini sebagai harta, ya. Ada yang menyembah di dalam, tadi menyembah di dalam hati, segenap hati, ya, itu benar, saudara. Tapi juga ada yang menyatakan, oh, kita menyembah di dalam roh, di dalam doa kita di dalam roh, ya, berdoa dalam roh. Ada yang menyatakan ini berbahasa dengan roh. Itu juga sebuah harta yang kalau kita bisa menyembah di dalam roh kita menyembah dalam bahasa roh kita, atau dengan hati, segenap hati, intinya itu, ya. Ya, itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, ya. Kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kita mengingini itu dengan sengaja kita mau berjumpa dengan Tuhan. Nah, terus selain di dalam itu ada dua penafsiran tadi, ya. Ada di dalam roh itu doa dalam bahasa roh, tapi yang kita bisa lihat sebenarnya adalah dengan segenap hati itu, ya. Nah, tetapi kedua penafsiran ini juga akan memperkaya kita, ya. Nah, berikutnya, saudara, di situ dikatakan bukan hanya di dalam roh, tapi di dalam kebenaran, ya. Kebenaran ini dalam artinya tuh kebenaran itu ciri, ya. Bahasa Yunaninya tuh aletheia, ya. Itu merupakan ciri, ya, identitas dari Allah, ya. Nah, oleh karena itu penyembahan kita juga harus menurut kebenaran Bapa, ya. Kebenaran bukan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran orang lain, bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Anak, ya, dinyatakan di dalam Anak, dan kita bisa menerimanya, ya. Kita bisa terima di dalam Roh Kudus. Artinya gini, penyembahan kita, ya, itu sebenarnya adalah penyembahan di dalam kebenaran. Itu artinya itu penyembahan di dalam hidup kita, hidup sehari-hari di dalam kebenaran Tuhan. Tentunya ini dengan Roh Kudus, ya. Kita tidak bisa ngomong kudus dengan hidup kita sendiri, itu tidak bisa, tetapi dengan Roh Kudus. Nah, artinya apa? Hidup yang benar itu dijalani, penyembahan yang benar itu kita jalani di dalam kehidupan kita, bersikap yang benar, hari-hari kita benar dengan Tuhan, ya. Kita bisa salah, kita bisa minta ampun supaya kita dibenarkan terus. Nah, maksudnya apa di sini bersaksi? Bersaksinya di sini adalah ketika orang melihat kita, orang ingat kita ini gambaran dari Tuhan, seperti yang di awal-awal kejadian itu, ya. Kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Maksudnya apa? Setiap kali orang melihat kita, melihat Tuhan. Setiap kali orang melihat kebenaran di dalam hidup kita, orang itu bisa mengingat Tuhan, ya. Nah, itu artinya di dalam roh dan kebenaran, saudara. Jadi itu perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan sebenarnya waktu kita hidup dalam kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran itu mau tidak mau kita terus akan menjadi saksi Kristus di hari-hari kita, ya. Yang perlu ditambahkan adalah saksi itu
bukan cuma mengalami, tapi saksi itu bercerita, mengatakan. Makanya kita perlu belajar kita perlu ngomong hari-hari ya. Setiap harinya kita ngomong apa? Ngomong tentang Yesus. Maka bagian yang kedua yang kita lakukan sebagai seorang saksi adalah bercerita. Ya, bercerita. Kita bukan hanya mengalami, tetapi kita bercerita. Bercerita tentang apa? Tentang yang Tuhan lakukan. Ya. Seperti tadi kita belajar itu ada bagian di situ kesaksian pribadi ya. Itu penting. Tanpa kesaksian hidup kita, tanpa kesaksian ya, kalau itu sudah hari-hari kumpul sama kita, orang bisa lihat hidup kita. Tapi kalau orang itu ndak setiap hari ketemu kita, setidaknya mulut kita ini bisa nyata kita jadikan apa ya? Mulut kita ini bisa bersaksi, bercerita ya. Wanita Samaria ini sama, dia menceritakan, oh Yesus tahu loh masalahku. Bahkan waktu itu masalahnya belum kelar, saudara. Dia belum menyelesaikan masalahnya. Dia masih dengan orang kelima ya, suami yang kelima ini ya. Dia belum membereskan, tapi dia sudah berani bersaksi. Dia berani bersaksi karena dia tahu dia punya kekuatan. Tuhan sudah berikan kekuatan untuk dia menyelesaikan masalah. Jadi bersaksi itu tidak perlu menunggu masalah kita selesai dulu. Aku mau bersaksi kalau aku sudah benar-benar hidupku luar biasa. Oh, tidak perlu ya saudara. Bersaksi itu adalah berjalan. Kita menyatakan kehidupan kita, menyatakan cerita tentang Tuhan kita ya. Tidak perlu masalah kita selesai semua baru kita bersaksi. Kita ceritakan yang kita alami, karena kesaksian kita akan terus bersambung. Ya, kesaksian kita akan terus bersambung. Nah, kalau kita sudah ngalami ya, kita sudah alami dua hal ini. Yang pertama tadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua kita sudah bercerita. Ya, tadi kehidupan kita sudah bersaksi, terus mulut kita juga bersaksi. Nah, itu kita sudah sah, kita disebut saksi Tuhan. Nah, setelah itu gimana? Nah, ini ada bagian ketiga yang kita mau lihat ya. Kesaksian kita itu menular ya. Kesaksian pribadi kita akan membawa orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang lain itu juga akan menjadi saksi ya. Itu makanya kita doa malam ini disebut apa? Doa multiplikasi. Sebenarnya doa malam ini adalah doa di mana kita belajar menjadi saksi ya. Belajar menjadi saksi setiap waktu, setiap hari ya. Kita belajar menjadi saksi Kristus ya, dan kita doakan hari-hari kita menjadi saksi. Malam ini kita berdoa bagaimana kita menjadi saksi. Tuhan berikan keberanian buat aku untuk menjadi saksi. Makanya ini disebut doa multiplikasi ya, supaya kesaksian kita semakin berkembang ya. Kesaksian kita tadi bersambung terus-menerus ya kan. Setelah bersambung, kesaksian kita bersambung, bukan hanya di mulut kita bersambung. Karena banyak orang yang mendengar, ada orang yang mendengar, orang itu menyaksikan kembali, bersambung kembali. Nah, kita itu namanya sudah multiplikasi ya. Doa kita sudah tepat ini. Kita berdoa namanya doa multiplikasi. Kenapa? Karena kesaksian kita itu sangat menular ya. Yang menular bukan hanya COVID. Kesaksian kita juga menular. Amin. Ya, percaya Bapak Ibu, Saudara semua, kesaksianmu itu akan menular. Gairahmu untuk bersaksi itu akan menular. Lebih kuat dari pandemi COVID. Ya, amin. Semangat, sukacita melayani, sukacita untuk bersaksi.
Halo ya, kita akan berdoa ya. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan beri kami gairah untuk bersaksi. Tuhan beri kami sukacita untuk bersaksi. Roh Allah tinggal di dalam kami. Kami mau menyatakan hati kami, kerinduan kami, gairah kami untuk bercerita tentang Engkau. Allah Roh Kudus, berikan jemaat-Mu ini sukacita, kekuatan untuk bersaksi. Hari ini kami akan mulai dan Engkau akan terus bekerja di dalam hati kami. Kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.